Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu dan kita masih melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis yang ke-20. Kita baca hadisnya. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. Kalimat al-Badri bukan berarti ikut perang Badar, tidak, tetapi memang dia tinggal di sekitar Badar radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari apa-apa yang manusia dapati dari ucapan para nabi terdahulu, apa itu? Idza lam tastahi, jikalau engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukan sekehendakmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak yang sangat mulia dalam Islam. Yang dimaksud di sinilah akhlak al-haya, akhlak malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya dari apa-apa yang manusia dapati dari ucapan para nabi terdahulu, artinya ucapan ini turun-temurun dari setiap nabi ke nabi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, maksudnya kalimat ini adalah bentuk khabar. Jadi hanya menghabarkan kalau engkau tidak punya perasaan malu, maka lakukan sekarang. Kemudian penafsiran yang kedua, maksudnya di sini Rasul ingin menjelaskan perkara mubah. Kalau kamu tidak malu, ya kerjakan saja, tidak ada masalah. Maksudnya hanya menghukumi perkara mubah saja. Tapi pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang kuat, maksudnya di sini kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta ini artinya tahdid, semacam ancaman.
Maksudnya, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukan sekehendakmu, nanti kamu akan dapat akibatnya. Maksudnya seperti itu. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sekehendakmu, nanti akan ada akibatnya. Jadi ini semacam ancaman, tekanan dari Nabi SAW akan sebab dan akibat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menjelaskan kepada ibu-ibu tentang seputar akhlak yang mulia ini, akhlak malu ini. Akhlak malu ini adalah warisan para nabi. Warisan para nabi sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dijelaskan, inna Musa kana rajulan hayyan satiran la yura min jildihi syai'un istihya'an minhu. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah seorang laki-laki pemalu. Juga dia senantiasa menutupi seluruh badannya. Dia tidak mau ada secuil kulit pun dalam badannya dilihat manusia karena malunya. Akan tapi Bani Israel membuat fitnah. Jangan-jangan Nabi Musa itu berpakaian seperti itu, jangan-jangan ada penyakit kulit di badannya. Makanya tidak mau disingkap sedikit pun dari pakaiannya. Alasannya karena Bani Israel ini, mereka kalau mandi biasanya mandi bareng-bareng di sungai. Kayak orang tempo dulu lah kan begitu ya, orang-orang desa. Biasanya kalau ada sungai di belakang rumah kan rame-rame orang mandi di situ. Belum ada kamar mandi dalam rumah itu. Ya nyuci di situ, mandi di situ, buang hajat di situ, udah biasa kayaknya ya. Orang-orang dulu ya. Kalau orang sekarang alhamdulillah sudah ada rasa malu, karena apalagi di rumah-rumah itu sudah ada kamar mandi ya. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam kalau mandi itu tidak mau bergabung dengan Bani Israel. Dia mandi sendiri dia. Lah sebab itulah maka Bani Israel mencela Nabi Musa. Jangan-jangan Musa itu punya cacat di badannya. Kenapa kalau memang dia sehat badannya, bagus kulitnya, kenapa tak mandi bareng-bareng di sini? Begitulah Bani Israel tidak hormat kepada nabinya sampai kepada masalah privasi gitu ya. Kehormatan Nabi Musa pun dibicarakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas apa yang dituduhkan Bani Israel bahwa itu tidak benar. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mandi sendiri. Fa wadha'a thiyabahu 'alal hijri. Kemudian dia lepas bajunya dan diletakkan di atas batu. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala membuat batu itu bisa berjalan. Jadi pakainya di atas batu itu, tiba-tiba batunya lari. Otomatis Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengejar bajunya yang di atas batu itu. Rupanya batu itu terus berlari sampai melewati Bani Israel yang sedang mandi. Maka Bani Israel melihat Nabi Musa yang sedang mengejar pakainya di atas batu itu, barulah mereka melihat bagaimana fisiknya Nabi Musa yang indah. Akhirnya kemudian mereka pun sadar bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa
fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Dalam surah Al-Ahzab ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan tuduhan itu terhadap apa yang mereka katakan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi Musa memiliki sifat malu. Maka kalimat Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya dari apa yang didapati manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak punya rasa malu lakukan sekehendaknya, karena memang para nabi itu memiliki sifat malu. Contohnya kisah di sini, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Taib, kita akan membacakan beberapa riwayat bagaimana sifat malu ini diajarkan Nabi SAW kepada kita. Ada satu kisah di zaman Nabi SAW. Jadi suatu ketika Nabi SAW ini sedang walimatul arush, menikah dengan salah satu wanita. Maka sebagaimana orang menikah tentu mengundang orang, banyaklah para sahabat datang untuk menyaksikan pernikahan Rasul dan juga makan di rumah Nabi SAW dalam rangka walimatul arush. Setelah selesai, banyak orang pulang, satu persatu orang pulang. Sahabat satu persatu pulang. Masalahnya ada 3 sahabat itu tidak mau pulang, malah ngobrol di rumah Nabi SAW. Namanya pengantin baru ya. Tentu kalau kita ya juga di pengantin baru kan maunya cepat balik orang-orang itu kan. Jadi Nabi SAW terganggu dengan 3 orang ini karena lama sih ngobrol aja di situ. Terkadang Nabi SAW keluar menemui istrinya yang lain, kemudian pulang lagi, masih ngobrol juga di situ. Maka dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali diizinkan bagi kalian. Dan di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa an yu'dzana lakum, inna dzalikum kana yu'dzin nabi fayastahyi minkum. Karena yang demikian itu bisa menyakiti Nabi, dan Nabi SAW merasa malu terhadap kalian untuk mengusirnya, untuk nyuruh pulang itu Nabi malu gitu. Dari sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita sifat malu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan sebuah riwayat tentang sifat malu Nabi SAW. Di antaranya adalah Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya oleh seorang wanita tentang mandi dari seorang wanita yang selesai haid. Jadi wanita ini bersih dari haid, ingin mandi junub dari haid. Dia bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana caranya? Maka Nabi SAW memerintahkan agar wanita ini khudi firsatan min miskin fatatahhuri biha. Qalat kaifa atatahharu? Qala tatahhuri biha. Kemudian kata Nabi SAW, ambillah semacam kain,
kemudian berikan wewangian minyak misik, kemudian bersihkan dengan itu. Wanita ini mengatakan, bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, ya bersihkan. Kemudian wanita ini mengatakan, bagaimana caranya? Aisyah radhiyallahu anha paham, Rasul itu malu untuk menyebutkan letak di mana meletakkan dan membersihkan kain itu di tempat keluarnya haid gitu ya. Makanya kemudian Aisyah radhiyallahu anha langsung menarik wanita itu dan mengatakan, tatabba'i biha atharadam. Maksud Nabi itu, kata Aisyah, agar engkau membersihkan sisa-sisa darah haid dengan kain itu. Itu maksudnya. Nabi mau menyebut seperti itu malu gitu ya. Sehingga berkali-kali wanita ini mengatakan, bagaimana cara membersihkan? Pokoknya dibersihkan. Bagaimana? Pokoknya dibersihkan. Gitu saja Nabi itu. Aisyah paham Rasul itu malu menyebutkan perkara-perkara seperti itu, makanya langsung ditarik oleh Aisyah. Coba Nabi SAW mengajarkan seperti itu, malu untuk menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan privasi seorang wanita. Tapi di zaman sekarang ini subhanallah, maaf kadang-kadang lagi marah saja yang disebut justru hal-hal yang berkaitan dengan privasi perempuan kan gitu ya. Nauzubillah, kadang-kadang kaget saja latah itu pula yang disebut ya. Itu kan tidak punya rasa malu itu. Nabi SAW mengajarkan bagaimana perasaan malu sampai kepada orang bertanya, ini kan orang minta fatwa, wanita ini kan minta fatwa. Harusnya Nabi SAW menjelaskan kan gitu. Tapi dalam masalah minta fatwa pun Nabi SAW tetap menggunakan bahasa global, bahasa umum. Tidak mau dirinci gitu ya, karena ini persoalan perempuan masalahnya. Makanya di sini diajarkan bagaimana Nabi SAW mengajarkan sifat malu, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, bahwa rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW minta wasiat, laki-laki ini datang kepada Nabi SAW mengatakan, ausini ya Rasulullah, Rasul berikanlah wasiat kepada aku. Maka Nabi SAW mengatakan, usika antastahi minallah kama tastahi rajulan min salihi kaumika. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepadamu agar engkau memiliki rasa malu kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW, sebagaimana engkau malu terhadap laki-laki dari orang soleh dari kaum. Maksudnya begini, terkadang kalau kita berjumpa dengan ulama, dengan ustadz gitu kan, ada orang awam berjumpa dengan ustadz besar gitu ya, dengan ulama besar. Kan kalau berjumpa kan ngomongnya hati-hati kan gitu. Ya pasti tidak langsung gitu. Bahkan ada orang yang gak berani menemui karena malu. Ya karena malu. Kenapa? Ayo kamu saja yang ngomong. Ah saya malu, kamu saja. Dorong-dorongan kadang-kadang ya. Karena merasa malu. Lah kata Nabi SAW, bisa enggak engkau malu kepada Allah seperti engkau malu kepada orang soleh? Kenapa kita malu, terkadang menghadapi orang besar kita malu untuk bicara, menghadap, kok kepada Allah Subhanahu wa taala kalian tidak punya malu? Terkadang maksiat terang-terangan di hadapan Allah kok enggak punya malu gitu ya. Ngomong kasar, ngomong yang isinya itu cacian, makian, kau enggak malu, padahal Rasul mengatakan malulah engkau kepada Allah sebagaimana engkau malu kepada seseorang yang soleh dari kaummu. Kita saja kalau ngomong sama orang soleh hati-hati gitu ya, tidak mau mengasari dia. Tapi kenapa di hadapan Allah kita bisa kemudian mencaci, memaki orang padahal jelas itu kata-kata yang berbau dosa dan maksiat. Ini juga diajari oleh Nabi SAW perasaan malu. Kemudian juga dari Ya'la, Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang mandi bil baraz di tempat yang manusia bisa melihatnya. Jadi ada seorang laki-laki mandi di tempat padang istilahnya, orang bisa melihatnya. Tidak ada penutup, ya nggak ada
tabir yang menutupi dia. Jadi kalau dia membuka baju nampak oleh orang, karena dia mandi di tempat yang orang bisa melihatnya. Tiba-tiba Nabi SAW naik ke atas mimbar. Ketika melihat orang itu, setelah beliau Nabi memuji Allah, kemudian bersalawat kepada dirinya, kemudian dia mengatakan, innallaha azza wa jal halimun hayyun sittirun yuhibbul haya was sitra fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah zat yang maha lembut, yang maha malu dan maha sitir, yang menutupi aib orang. Dan Allah cinta dengan perasaan malu dan cinta dengan orang yang menutupi dirinya. Maka apabila seseorang mandi, hendaklah seseorang mendindingi dirinya supaya jangan dilihat orang. Dari sini juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya memiliki sifat malu. Dalam kondisi seperti itu kita disuruh untuk menutup supaya aurat kita tidak nampak. Itu dalam kondisi mandi, Bu, ya. Artinya orang mandi memang kan harus dibuka auratnya. Apalagi di zaman itu kan baju bukan seperti di zaman sekarang, Bu. Oh, zaman sekarang iyalah ibu mandi pakai baju pun baju satu lemari kan itu ya. Jadi kadang satu hari itu ganti 3 kali ya enak saja. Orang dulu kan baju paling 2-3 gitu ya. Kalau basah mungkin gak ada gantinya. Artinya harus dibuka kan gitu ya. Tetapi di zaman sekarang mandi nggak mandi ya dibuka saja sama orang itu. Ya kan, orang-orang awam yang tidak tahu aurat itu adalah dosa, sehingga ditampakkan saja. Nggak mandi saja nampak auratnya. Macam mana dia mandi kan itu ya? Itu karena tidak punya rasa malu. Tapi kemudian hadis berikutnya juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah, inna lanastahi walhamdulillah. Qala laysa dhak walakinnal istihya minallahi haqqal haya an tahfadar ra'sa wa ma wa'a wa an tahfadal batna wa ma hawa wa an tatadhakkaral mauta wal bila wa man aradal akhirata wa taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat mengatakan, alhamdulillah Rasul, kami masih punya rasa malu. Kata Rasul, bukan itu. Akan tetapi kata Rasul, orang yang betul-betul malu karena Allah dengan benar-benar malu adalah antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala dan seluruh isi kepala. Baik matanya, telinganya, hidungnya, lisannya, otaknya, itu semua isi kepala. Wa antahfadal batna wa ma hawa. Dan engkau menjaga perut dan apa yang kau masukkan ke dalam perutmu. Wa tatadzakkarul mauta wal bila, dan engkau mengingat kematian dan musibah-musibah yang menimpamu. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka dia meninggalkan perhiasan dunia. Maka barang siapa yang melakukan itu maka dia telah memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dari hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 perkara atau 4 perkara orang itu dikatakan memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Yang pertama, menjaga isi kepala. Menjaga isi kepala itu artinya meletakkan pandangan pada yang dihalalkan, mendengar telinga pada yang dibolehkan. Innalillahi. Insyaallah. Apa? Gak apa-apa ya? Ya sudah, biarin. Insyaallah beliau kuat. Baik, yang pertama, menjaga kepala dan semua isinya, termasuk pandangan,
memandang yang dihalalkan, mendengar yang dibolehkan, berpikir dengan pikiran yang positif bukan yang negatif, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, menjaga perut. Maksudnya tidak memasukkan perkara yang syubhat apalagi haram. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingat kematian dan musibah. Kemudian yang keempat, berusaha meninggalkan kehidupan dunia demi mengejar akhirat. Maka kalau 4 perkara dilakukan, maka kita termasuk orang yang malu kepada Allah dengan benar-benar perasaan malu. Ini juga di antara hadis yang bicara tentang perasaan malu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tahu bahwa ada beberapa perkara yang terkait dengan akhlak malu ini. Biasanya Bu, kalau orang tidak punya akhlak malu, maka dia memiliki akhlak fujur. Ini berlawanan. Kalau tidak punya malu berarti dia fajir. Di antara pembagian malu ataupun hal-hal yang dimasuk atau dikategorikan akhlak malu, ada yang disebut dengan al-haya'u al-jinayah. Malu karena melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu karena melakukan kemaksiatan kepada Allah. Seperti umpamanya seseorang berzina, naudzubillah, kemudian setelah berzina dia menyesal, ingin bertobat, malu kenapa saya berzina. Seseorang minum khamr, kemudian dia pun menyesal, kenapa saya tadi mabuk, saya ingin bertobat. Atau seseorang berdusta, kenapalah tadi saya berdusta. Atau ibu habis gibah rame-rame gitu ya, sampai di rumah tobat, kenapalah saya ikut pula geng situ, jadinya akhirnya saya pula ikut gibah di situ. Nah, ini disebut al-haya al-jinai. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kita tahu bahwa dia maksiatnya adalah memakan buah larangan yang Allah firmankan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, jangan kau dekat-dekat pohon larangan ini, nanti engkau termasuk orang zalim. Maka Adam alaihi salatu wassalam sudah tahu larangan, tetapi karena syahwatnya dan juga godaan syaitan, akhirnya memakan buah larangan itu. Adam pun menyesal. Karena menyesal, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan dia hukuman, diturunkan Adam dari sorga ke bumi. Di bumi inilah kemudian dia pun berjalan ke sana kemari mencari pasangannya Hawa, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan berjumpa di Arafah. Kemudian keduanya diajarkan kalimat yang merupakan bentuk taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semenjak dia membaca doa ini, doa ampunan kepada Allah Azza wa Jal, maka sejak itu Adam tidak pernah berani mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak Adam bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak itu Adam tidak berani menengadahkan kepalanya ke langit sampai meninggal karena malu dengan dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya seorang muslim seperti itu. Kalau sudah melakukan dosa, maka sebagai bentuk rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala langsung bertobat. Ini jenis malu yang pertama, dan malu yang seperti ini terpuji. Kemudian yang kedua, ada malu karena memuliakan. Namanya al-hayaul ijlal, hayaul ijlal. Dia malu itu karena ijlal, ingin memuliakan orang, seperti seorang anak memuliakan orang tuanya. Dia malu gitu ya kepada orang tuanya, atau mungkin seorang murid malu kepada gurunya
kepada kiainya, kepada ustadznya, kepada ulamanya gitu ya. Sehingga ngomong pun hati-hati, takut menyinggung perasaannya. Ya, ditata bahasanya gitu ya. Diambil bahasa yang paling halus kalau bicara. Lah ini malu terpuji seperti ini. Ya, malu karena menghormati orang yang jauh lebih tua atau jauh lebih mulia. Dan itu malu terpuji seperti ini, namanya hayaul ijlal. Malu karena ingin memuliakan orang tua gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada perasaan malu itu yang sifatnya sesama seumuran lah, bahasa kita yang seumuran gitu. Karena hormatnya, karena afaf, dia ingin menjaga kehormatan walaupun dia susah gitu ya, tetapi dia malu untuk meminta-minta, untuk meminta kepada tetangganya, kepada kawannya. Maka dia jauh lebih baik bekerja dibandingkan meminta-minta. Ini malu yang terpuji. Karena di zaman sekarang justru meminta-minta itu dijadikan semacam pekerjaan kan gitu ya. Maka malu yang terpuji adalah menjaga afaf, kehormatan. Dia tidak mau minta-minta kepada orang lain. Sehingga dia lebih baik bekerja berkeringat ya kan, walaupun hasilnya tak banyak, daripada dia harus meminta-minta karena tahu bahwa perkara itu dicela dalam Islam. Karena meminta-minta itu kan dibolehkan karena 3 perkara saja. Selebihnya tidak boleh, dan itu sudah saya jelaskan ya. Dan banyak lagi bentuk malu-malu yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kebalikannya, kalau orang tidak punya rasa malu, pasti dia akan fajir. Pasti dia akan fajir. Seperti Nabi SAW bersabda contohnya, atau yang saya tambah lagi, malu yang terpuji adalah seperti seseorang karena banyak bergaul sehingga malu dengan seseorang yang, atau malu kepada kawannya. Contoh peristiwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika Ali radhiyallahu an, Ali itu kan punya penyakit madzaan, suka mengeluarkan air madi. Karena dia kan sudah akrab dengan Nabi, kemana-mana bersama Nabi, karena dia kan katibul wahyi, penulis wahyu. Padahal kok Ali itu sama-sama sama Nabi, kemana-mana sama Nabi. Tetapi ketika Ali kemudian mengeluarkan air madi, karena selalu mengeluarkan air madi, dan itu penyakit, Ali malu bertanya kepada Nabi jawabannya. Padahal sama-sama laki-laki kan gitu ya, dan kemana-mana bersama Nabi itu. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis ketika Ali radhiyallahu an berkata, kuntu rajulan madzan, aku seorang laki-laki yang mengeluarkan air madi terus. Wa kuntu astahi an as'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima kanat ibnati minni, karena kedudukan putrinya bersamaku. Fa amartul Miqdad ibn Aswad, maka aku perintahkan Miqdad ibn Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah tentang penyakitku ini. Maka Nabi SAW menjawab, yaghsil dzakarahu wa yatawadda, katakan kepada Ali, cucilah kemaluannya kemudian berwudu. Jadi Ali malu bertanya kepada Nabi kan itu, padahal kemana-mana sama Nabi itu. Jadi ada beberapa hal-hal tertentu yang terkadang seseorang malu untuk mempertanyakan kepada orang yang dekat dengan dia karena sebuah perkara. Nah, ini tidak ada masalah, ini malu terpuji. Tetapi sekali lagi, kebalikan daripada perasaan itu adalah fujur. Orang yang tidak punya malu pasti akan masuk pada perbuatan fajir. Dan itu disabdakan Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, wa inna minal mujahirah an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbih yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi SAW, setiap umatku pasti dimaafkan, setiap umatku pasti dimaafkan, kecuali
seorang mujahirin. Siapa mujahirin ini? Maka Nabi SAW mengatakan seseorang yang dia bermaksiat di malam hari dan maksiatnya sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di pagi hari. Tiba-tiba ketika di pagi hari dia ceritakan pula kepada orang dan mengatakan, aku sudah maksiat semalam ini dan itu. Padahal dia sedang tidur ditutupi aibnya, ketika bangun dia bongkar pula aibnya sendiri. Maka orang ini tidak punya rasa malu. Ini namanya orang fajir namanya. Ya kan? Harusnya kan malu kan itu ya. Masa maksiatnya sendiri diceritakan kepada orang. Maka ini juga harus jadi sebuah pelajaran, terutama ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ada masalah dengan suami, orang tidak tahu loh, tetangga tidak tahu ya, ibu tengkar dengan suami, atau suami mungkin kurang ngasih uang belanja, atau apalah masalah ibu dengan suami, tapi kan tetangga tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tutup, cukup hanya ibu dengan suami saja. Tetapi terkadang ada ibu-ibu itu, karena akhlak malu itu yang dominan harusnya perempuan dibandingkan laki-laki. Harusnya perempuan dibandingkan laki-laki akhlak ini. Terkadang ada seorang istri kemudian menceritakan keburukan suaminya, menceritakan keburukan keluarganya, padahal Allah sudah tutup, yang tahu ibu dengan suami saja. Ini masuk pada hadis ini. Ya, karena sudah ditutup aibnya malah dibongkar oleh sendirinya, padahal itu pelakunya, dia pelakunya, kenapa kamu diceritakan? Atau mungkin sebelum hijrah mungkin ibu ya suka, mungkin dulunya mantan rentenir gitu ya, suka ngutang-ngutangi pakai riba gitu ya, akhirnya kemudian ngaji hijrah, diceritakan, dulu loh saya itu mantan rentenir gitu. Apa ini ceritakan ya. Allah sudah tutup loh, ibu sudah hijrah, orang nggak tahu ibu mantan rentenir. Kenapa pula akhirnya diceritakan kepada orang? Ketika ada masalah ya orang wajar, oh patutlah, dulu kan mantan rentenir. Dari mana tahu, dia sendiri yang ceritakan ya. Jadi perkara-perkara yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dibongkar lagi. Seperti ketika seorang syekh, dan ini pernah saya ceritakan, bercerita, ada seorang wanita bertanya kepada seorang syekh itu, dia menikah dengan seorang laki-laki baik-baik, dan seorang wanita ini mantan seorang pelacur, wanita malam. Kemudian bertobat, dapatlah laki-laki saleh. Ketika dia berumah tangga, harmonis rumah tangganya, tidak ada masalah. Tapi kemudian ada yang mengganjal dari wanita ini. Dia merasa bersalah kepada suaminya, berbohong bahwa dirinya dulu itu mantan seorang wanita pelacur. Kemudian wanita ini berkata kepada saya, bertanya, apakah saya harus jujur kepada suamiku bahwa aku ini mantan ini dan itu? Maka syekh ini memberikan fatwa, tidak perlu. Terkadang kejujuran itu tidak mesti akibatnya baik. Walaupun jujur itu baik, tapi tidak mesti jujur itu menjadi sebuah kebaikan. Ada perkara-perkara yang harus ditutupi. Kalau memang suami itu tidak tahu bahwa ibu ini mantan itu, sudah tutup. Karena Allah sudah tutupi, yang tahu hanya ibu dengan Allah saja maksudnya. Nggak usah diceritakan. Ya. Mantan penjahat, mantan pencopet, mantan ini, mantan itu. Kalau orang itu tidak tahu, umpamanya ibu punya tato nih, ya, punya tato kemudian hijrah, tutupi sajalah. Nggak usah dikasih tahu pada kawannya. Sebenarnya saya itu dulu itu waktu sebelum hijrah ini wanita nakal, nggak percaya nih loh tatonya, ada tato buaya, ada tato ular, tato apa, nggak perlu, ngapain nggak dikasih tahu, tutup saja. Kalau perlu kasih koyo gitu ya, tatonya pakai koyo saja supaya orang tidak tahu ya. Itu karena kalau orang kemudian menampakkan maksiatnya, ini wanita fajirah namanya, nggak punya rasa malu gitu maksudnya ya. Baik, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada keutamaan akhlak malu ini. Apa saja keutamaannya orang yang memiliki akhlak ini? Yang pertama, akhlak ini maksudnya perasaan malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan itu disabdakan Rasul, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Yang kedua, akhlak ini adalah akhlak yang dicintai Allah.
akhlak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul mengatakan innallaha hayyun sittirun yuhibbus sitra wal haya. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemalu lagi penutup, dan Allah suka dengan orang yang menutup dan yang memiliki perasaan malu. Jadi akhlak ini akhlak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akhlak ini bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Di sini ada kata-kata wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian daripada iman. Kemudian yang keempat, rasa malu itu akhlakul Islam, termasuk akhlak Islam. Kata Nabi SAW, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak dalam Islam itu yang paling besar adalah perasaan malu. Kemudian juga yang nomor 5, akhlak ini membawa kepada istiqamah dalam ketaatan. Membawa istiqamah kepada ketaatan. Dan yang paling agung dari keutamaan akhlak ini adalah yufdi bi ashabihi ilal jannah, bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Kenapa? Karena Rasul mengatakan al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Rasa malu itu bagian daripada iman, dan iman itu di surga. Ucapan yang kasar itu termasuk kerasnya hati, dan kerasnya hati itu di neraka. Jadi ini diantara keistimewaan akhlak yang mulia, perasaan malu, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesamanya. Kemudian yang perlu diketahui, sifat malu ini bukan hanya sebatas akhlak Islam bagian daripada iman, tetapi dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Jadi akhlak malu itu termasuk dari sifat-sifat Allah. Nabi SAW bersabda, inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran khaibataini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Rabb kalian zat yang maha pemalu. Lihat, salah satu sifat Allah itu sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pemalu lagi pemurah. Bagaimana bentuk malunya Allah? Yastahi min abdihi, Allah itu malu kalau ada seorang hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dibiarkan kedua tangan itu kosong tanpa diberikan apapun. Lihat bagaimana perasaan malu Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala melihat ada seorang hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apapun alias kosong, Allah itu malu. Malu kalau tidak memberikan sesuatu, karena Allah itu akan marah kalau kita tidak pernah memintanya. Berbeda dengan Bani Adam akan marah kalau kita selalu memintanya. Kan begitu bahasanya. Allah akan marah kalau kita selalu meminta kepada Dia, kalau kita tidak pernah meminta kepada Dia. Tapi hamba akan marah kalau kita selalu meminta kepada Dia. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau meminta kepada Allah, kita dianggap sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam jahanam dalam posisi hina. Tapi sebaliknya, orang yang suka minta kepada makhluk, pasti makhluk itu marah. Coba saja, Bu. Ibu asli pinjam duit saja, kira-kira marah enggak tuh yang dipinjam itu? Sekali dua kali dikasih. Kalau 100 kali sama dengan meras namanya ya. Pasti marah gitu, dijauhi, kalau bisa pindah rumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala malu. Dan di antara perasaan malu Allah Subhanahu wa taala adalah malunya Allah itu, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang sebelum orang itu meminta. Allah itu di antara
akhlak malunya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberi kepada hamba sebelum dia diminta. Kalau kita kan memberi kalau diminta, tapi Allah terkadang memberi sebelum hamba itu meminta. Dan kita harus berusaha mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akhlak malu itu adalah akhlaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling dikenal rasa malunya adalah Utsman ibn Affan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, tersingkap betisnya. Abu Bakar masuk, dibiarkan betisnya tersingkap. Umar masuk, dibiarkan betisnya tersingkap. Utsman masuk, betisnya ditutup. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, aneh aku melihat dirimu. Abu Bakar masuk, kau biarkan betismu tersingkap. Umar masuk, kau biarkan betismu tersingkap. Utsman masuk, kau bergegas langsung menutupnya. Ada apa dengan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, afala astahi mimman yastahi minhul malaika." Kenapa aku tidak malu kepada Utsman sementara para malaikat malu kepadanya? Malaikat lo malu dengan Utsman, masa saya tidak malu dengan Utsman, katanya. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah asdaquhum hayaan, orang yang paling jujur perasaan malunya. Makanya wajar kalau dia dicintai Nabi SAW sampai dinikahkan oleh Rasul dengan kedua putrinya. Karena akhlak malu yang luar biasa yang dimiliki Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Anehnya, kalau kita melihat tradisi jahiliyah di masa Nabi, rupanya orang-orang jahiliyah itu, Bu, mereka pun memiliki akhlak ini. Orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW itu sangat memuliakan akhlak malu ini. Ketika Abi Sufyan ibn Harb belum masuk Islam, kemudian dia datang bersama Amr ibn As, belum masuk Islam. Ketika itu menyusul kepada sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah, ingin kalau bisa dipulangkan, gitu ya. Nah, salah satunya adalah terjadi perdebatan itu antara sahabat Rasul dengan Abu Sufyan di hadapan raja. Apa kata Abu Sufyan radhiyallahu an sebelum masuk Islamnya? Dia mengatakan, "Wallahi laulal haya min an ya'suru alayya kadiban lakadzabtu an Muhammadin." Dia mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan karena perasaan malu yang menguasai diriku, tentu aku akan berdusta terhadap si Muhammad itu. Artinya orang-orang jahiliyah itu juga menjunjung perasaan malu loh. Kalau orang jahiliyah saja mereka menjunjung perasaan malu, loh, masa kita yang sudah jauh daripada era jahiliyah tidak punya rasa malu? Bermaksiat terang-terangan, berdusta terang-terangan, menipu terang-terangan, gibah terang-terangan, jamaah lagi kan itu, direkam lagi, la ilaha illallah. Ya. Jadi tentu ini juga pelajaran, orang-orang jahiliyah saja masih punya rasa malu. Dan tentunya sekali lagi yang dominan akhlak ini adalah wanita, karena di zaman Nabi Musa ini kan sudah membunuh seorang gara-gara menolong seorang anak muda dari Bani Israel. Akhirnya dia kabur kan. Kabur ke mana? Ke Madian. Sampai di Madian, tiba-tiba dia melihat ada laki-laki yang banyak yang antri mengambil air di sumur. Kemudian ada dua orang wanita menjauh karena malunya menjauh. Nabi Musa alaihi salatu wasallam akhirnya mendekati dua wanita itu, seolah-olah Nabi Musa ingin mengatakan, "Mana suamimu, mana bapakmu?" Tapi dua wanita ini cerdas dan mengatakan, "Sesungguhnya bapakku syaikhun kabir, sudah tua renta, tidak mungkin dia mengambil air, makanya kami yang mengambil air." Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian tidak banyak bicara dengan wanita itu, langsung diambilnya timbanya. Kemudian Musa langsung ikut antri di sini. Kemudian setelah gilirannya dia ambil air, kemudian dibawa pulang langsung ke rumah orang tua dua wanita itu. Apa dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faja'athu ihdahuma
tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari dua wanita itu berjalan sambil malu-malu. Qalat, dia mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumi zalimin. Maka ketika sampai kepada rumah wanita itu, maka wanita ini melaporkan kepada ayahnya. Kemudian wanita ini datang kepada laki-laki tersebut dan mengatakan, sesungguhnya ayahku hendak berjumpa denganmu, akan memberikan upah gara-gara engkau mengambil air. Kemudian Musa pun mendatangi ayah dua wanita itu. Ada yang mengatakan Ya'qub, tapi bukan nabi, dia orang saleh. Maka bapaknya mengatakan, jangan takut, sesungguhnya engkau akan selamat dari orang-orang zalim selama engkau bergabung di sini. Karena tahu Nabi Musa itu sedang dikejar-kejar gitu ya. Tapi syahidnya di sini apa? Seorang wanita ini berjalan tamshi ala istihya, dengan perasaan malu. Ya. Bahkan dijelaskan bagaimana jalannya saja menunjukkan wanita ini menjaga kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perasaan malunya. Wallahu alam, ini diantara penjelasan para ulama tentang hadis ke-20 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Allah alam. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ada mic-nya enggak? Biar dengar ya. Ya, alhamdulillah. Apakah dalam proses ta'aruf seseorang wanita ataupun mungkin yang prianya menceritakan masa lalunya yang kelam, gitu ya pertanyaannya. Kalau dia sudah berhijrah, ingat kalau dia sudah berhijrah dan sudah bertobat kepada Allah dan tidak melakukan lagi taubatan nasuha, tidak perlu dia menceritakan masa lalunya, apalagi masa lalu itu perkara yang sifatnya aib. Tidak perlu diceritakan. Ya. Kecuali kalau seandainya yang berkaitan dengan hal-hal yang nantinya akan membatalkan pernikahan. Contoh umpamanya kepalanya botak wanita ini ya, pakai jilbab, habis di kemo mungkin ya. Botak dia kan pakai jilbab. Mau ta'aruf gitu kan, ya dibilangi, maaf nih saya nggak punya rambut, kasih tahu, karena itu kan perkara-perkara yang akan dilihat masalahnya, ya kan. Nanti suaminya pas akad kaget gundul kan. Nah jadinya kan harus dikasih tahu tuh, karena perkara-perkara yang dilihat bisa nanti suaminya malah, kamu ini bohong begini-begini kan. Tapi kalau berkaitan dengan dosa yang sudah dilakukannya, mungkin dia seorang wanita yang tidak baik-baik, tapi kemudian dia betul-betul tobat hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu cerita. Ya, cukuplah zahirnya dia sudah tobat sudah. Sebab kalau seandainya diceritakan, setiap taruh diceritakan ya nggak laku, jadi gadis laku nanti. Nggak laku-laku kan gitu. Jadi kalau perkara-perkara maksiat yang sudah tobat, cukuplah dia dengan Allah yang tahu. Nah, selesai. Jangan diceritakan. Kecuali dengan aib-aib fisik dia, mungkin ada cacat di badan dia, ceritakan. Nanti takutnya setelah nikah nanti ketahuan gitu ya. Karena ta'aruf itu penting, artinya ini ada cerita begini. Ini yang cerita kawan saya waktu di Yaman. Jadi cerita begini, ada kasus di Kalimantan. Jadi seorang datang kepada Ustadz, Ustadz carikan saya akhwat yang hafid Al-Quran, ceritanya begitu.
Kata Ustadz, baik, kira-kira ada kriteria lain tidak selain daripada wanita itu hafal Quran? Tidak ada. Pokoknya saya mau yang hafal Quran. Mau gimana terserah, yang penting istri saya hafal Quran. Ustadz ini mendesak lagi, ada kriteria lain nggak? Nggak ada. Yang penting hafal Quran. Kalau sudah hafal Quran semua baik, kata. Akhirnya kemudian adalah wanita yang memang hafal Quran. Kemudian setelah diberitahu, alhamdulillah, apa yang kau cari sudah didapat. Ada seorang akhwat hafal Quran. Syaratnya engkau tidak boleh melihatnya, kau langsung menikah. Kau langsung menikah. Oh, enggak apa-apa, yang penting dia hafal Quran. Nekat pula laki-laki. Ya. Akhirnya nikahlah laki-laki ini. Sudah selesai akad, selesai walimah. Ketika hendak menemui istrinya, masuk ke kamarnya, menjerit laki-laki ini, kemudian kabur, minta cerai. Laki-laki ini putih ganteng gitu ya. Ternyata maaf, dia cerita ini, kawan saya itu Diaman, ya perempuannya ya dari segi ini ya biasa, udah hitam, orangnya jelek, tapi hafal Quran. Itulah kadang-kadang seseorang tidak melihat fisik kan. Yang penting hafal Quran, dikasih yang seperti itu, menjerit lari minta cerai. Padahal betul-betul hafal Quran. Ini kan lucu jadinya. Ini apa jadinya? Permainan. Jangan seperti itu. Apalagi lagi viral nih, ada orang nikah dengan kambing pula sekarang. Kambingnya cantik pula. Kan itu. Digersik gitu ya. Naudzubillah. Masa kawin sama kambing pula. Kayak nggak ada orang perempuan lagi ya. Wallahu a'lam. Iya. Sebaiknya tidak diceritakan. Sebaiknya tidak diceritakan. Ya, walaupun mungkin maksudnya itu untuk tahadus bin nikmah. Itu kan tahadus bin nikmah namanya ya. Menceritakan nikmat hidayah. Dulu saya seperti ini, sekarang sudah bagus. Itu kan namanya tahadus bin nikmah. Alhamdulillah sekarang saya hijrah, dulu saya itu rusak banget gitu kan. Itu kan tahadus bin nikmah sebenarnya, nikmat hidayah. Tapi sebaiknya nggak usah diceritakan. Ya, nggak usah diceritakan karena dikhawatirkan nanti akan menyingkap aib dia yang lainnya. Ya, jadi nggak perlu diceritakan lah perkara-perkara itu. Cukup kalau sudah tobat hanya dia dengan Allah yang tahu. Kecuali ada kawannya yang tahu, dulu kan kamu gitu juga gitu. Umpamanya kan gitu ya. Ya itu kan bukan kita yang cerita, kawan kita. Nanti kita tinggal nepis saja. Udah jangan cerita masa lalu, gitu kan. Jangan pula kemudian malah menikmati. Oh iya, ceritakan aja. Sama aja itu. Wallahu a'lam. Intinya enggak usah cerita lah masalah itu. Tatap masa depan saya kalau sudah dapat hidayah. Kecuali ya tadi untuk pelajaran kepada anak, ya kan. Ya, dulu ibumu itu begini, nak. Kamu jangan seperti itu. Nah, itu kan bukan orang lain, keluarga. Jadi itu supaya menjadi sebuah pelajaran. Kenapa ibu mendidik seperti ini? Karena ibu sudah merasakan, kamu jangan seperti itu. Gitu. Nah, itu nggak apa-apa dalam rangka pendidikan. Tapi kan diceritakan kepada orang yang hendak kita didik, dan itu anak kita. Dan tidak mungkin seorang anak pula menceritakan orang tuanya kan gitu. Wallahu a'lam. Taib, kalau cukup kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jam 10 juga.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.